Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu dalam rancangan Sistem Informasi Laporan Fasilitas Fasilkom atau disingkat SIPERFAS. Selanjutnya, anggota kelompok kami di sini beranggotakan saya sendiri, Nabil Haidar Zaki Hermawan dengan NPM akhir 065. Lalu kemudian ada Cindy Aura Balkis dengan NPM akhir 156. Kemudian ada Frian Ilham Satria dengan NPM akhir 209. Lalu ada Rahmadi Mustafa Gani dengan NPM akhir 227. Nah, latar belakang proyek kami ini yaitu Fakultas Ilmu Komputer di UPN Veteran Jawa Timur itu memiliki berbagai fasilitas fisik, mulai dari ruang kelas, gedung FIK 1 dan FIK 2, berbagai laboratorium spesialisasi, hingga area publik seperti gazebo dan ruang kemahasiswaan. Nah, tingginya intensitas penggunaan fasilitas ini menyebabkan kerusakan perangkat atau sarana fisik menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Nah, saat ini proses pelaporan sering terhambat oleh birokrasi manual atau pengaduan verbal yang tidak terdokumentasi tanpa sistem terpusat. Data kerusakan tanpa terekam dengan baik. Data kerusakan tidak terekam dengan baik yang menghambat proses pemeliharaan jangka panjang oleh pihak fakultas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebenarnya setelah kita identifikasi masalah utamanya, di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada ketidakefektifitasan pelaporan. Mahasiswa atau dosen sering bingung harus melapor kemana saat menemukan suatu masalah seperti AC bocor atau PC rusak di lab. Lalu yang kedua, kurangnya transparansi, di mana pelapor tidak tahu apakah laporannya sudah diproses atau belum oleh pihak stafnya. Lalu yang terakhir ada kebutuhan bukti visual. Seringkali deskripsi kata-kata tidak cukup untuk menjelaskan tingkat kerusakan tanpa adanya bukti foto. Bisa di next. Lalu di sini kita sudah menemukan konsep solusi dan keunggulannya, di mana kita menggunakan pendekatan web-based mobile responsive, di mana sistem ini dirancang dengan konsep mobile first agar pelapor dapat langsung mengambil foto kerusakan menggunakan smartphone atau mengunggahnya di lokasi kejadian dan mengunggahnya di lokasi kejadian secara real time. Hal ini memastikan laporan dikirimkan dengan data yang masih akurat dan segar. Lalu untuk fitur unggulan sebagai solusinya di sini ada tiga. Yang pertama ada visual room selection, di mana user dapat memilih lokasi kerusakan melalui antarmuka kartu yang dilengkapi foto ruangan untuk meminimalisir kesalahan input lokasi. Yang kedua ada evidence upload, di mana fitur pengunggahan foto bukti untuk membantu teknisi melakukan diagnosa awal sebelum menuju lokasi. Dan yang terakhir ada public monitoring dashboard. Di sini menampilkan status laporan secara terbuka untuk menghindari laporan ganda pada objek yang sama. Ini mencakup waktu lapor, identitas pelapor, lokasi, dan deskripsi kerusakan. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini kita ada ruang lingkup proyeknya. Yang pertama ada batasan atau boundary-nya, itu kita lingkup wilayahnya cukup terbatas di lingkungan Fasilkom UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian untuk penggunanya terdiri dari sivitas akademika yaitu mahasiswa atau dosen, kemudian dari stafnya itu ada saprasnya sebagai adminnya. Kemudian rincian fitur fungsional, modul autentikasi, login untuk memastikan pengguna valid serta membedakan akses user dan admin atau teknisi. Modul input laporan, input lokasi, nama fasilitas, deskripsi kerusakan, dan unggah foto. Modul dashboard output menampilkan daftar laporan, yaitu isinya ada pelapor, waktu, lokasi, deskripsi secara transparan. Modul manajemen status, admin dapat mengubah status laporan yang tadinya pending menjadi solve atau bisa menghapus status laporan tersebut. Modul manajemen lokasi, admin dapat memperbarui data dan foto lokasi ruangan. Bisa di next, Mas. Oke, jadi di sini kita ada metodologi dan perancangan pemodelan berbasis objek atau UML. Sesuai standar RPL, jadi kita menyusun 5 diagram utama untuk memetakan logika sistem. Yang pertama ada use case diagram, gunanya memetakan interaksi antara pelapor dan admin. Activity diagram menjelaskan alur dari pemilihan ruangan hingga laporan tersimpan.
Class diagram mendefinisikan struktur data entitas laporan, ruangan, dan user. State chart diagram mendokumentasikan siklus hidup dari hidup laporan dari masuk hingga selesai. Dan terakhir ada collaboration diagram menjelaskan interaksi antar objek sistem secara berurutan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut ke rencana implementasi dan sumber daya. Nah, untuk proyek ini kami menggunakan metode SDLC atau Software Development Lifecycle secara terstruktur untuk menjamin kualitas sistem. Nah, tahapan itu meliputi inisiasi dan brainstorming, lalu ada analisis kebutuhan, desain dan modeling menggunakan UML tadi, dan juga serta konstruksi dan deployment. Nah, selain itu juga dilakukan perhitungan man hour untuk mengukur beban kerja, membagi tugas secara adil, dan juga memastikan bahwa sistem siap digunakan sesuai target waktu. Bisa di next. Oke, lanjut ke use case diagram. Nah, use case diagram ini berguna untuk menggambarkan apa saja fungsi yang ada dalam sistem dan juga siapa saja yang berhak menggunakannya. Nah, pada sistem kami ini, kami mendefinisikan dua aktor utama, yaitu pertama ada Civitas Akademika Fasilkom yang mencakup mahasiswa, dosen, dan juga staf sebagai pengguna reguler, dan ada aktor admin. Nah, seperti yang terlihat pada garis panah dengan ujung segitiga kosong ini, ada konsep pewarisan atau generalization dari admin ke Civitas. Yang artinya admin ini secara otomatis memiliki semua hak akses yang dimiliki oleh Civitas dan ditambah dengan hak istimewa operasionalnya. Lalu untuk fitur utamanya, Civitas ini dapat melakukan fungsionalitas dasar seperti membuat laporan baru, melihat riwayat laporan, dan juga melihat status laporan. Nah, di sisi lain, admin juga memiliki hak penuh untuk mengubah status laporan dan juga menghapus laporan. Nah, kami juga menerapkan relasi khusus dalam pengisian form ini, yaitu saat membuat form laporan baru, sistem mewajibkan relasi include ke aksi memilih lokasi, namun memberikan relasi opsional atau extend pada aksi mengunggah foto bukti. Nah, lanjut, bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu ada activity diagram. Nah, jika use case diagram tadi menggambarkan apa yang dilakukan, untuk activity diagram sini yaitu memetakan bagaimana alur kerja sistem tersebut terjadi dari awal hingga akhir. Nah, kami membagi ke dalam 3 swim lane, yaitu ada Civitas Akademika, ada sistem, dan juga admin. Nah, alur pertama ini dimulai dari Civitas Akademika yang melakukan login, lalu sistem kemudian bertugas untuk memvalidasi login tersebut dan menampilkan halaman dashboard. Nah, setelah itu kontrol kembali ke Civitas Akademika untuk mengisi form laporan dan juga secara opsional mengunggah foto bukti. Nah, ketika mereka mengirim formnya, maka akan berpindah ke sistem yang dimana sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database dan juga menyajikan tabel pembaruannya. Nah, data yang tersimpan ini kemudian akan diakses oleh admin pada swimlane yang paling kanan, dan admin ini dapat melihat daftar laporan dan juga dapat menentukan aksi selanjutnya apakah ingin mengupdate laporan tersebut menjadi diproses atau selesai atau menghapus laporan tersebut. Nah, perubahan ini kemudian akan di-render ulang kembali oleh sistem menjadi tabel riwayat laporan yang terbaru yang dapat dipantau oleh Civitas Akademika. Dan Civitas Akademika melakukan logout. Untuk diagram selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem pelaporan fasilitas dengan beberapa kelas utama dan hubungan di antaranya. Yang pertama yaitu ada user di sini sebagai superkelas, di mana user merupakan kelas induk atau general yang merepresentasikan semua pengguna dalam sistem. Dari kelas ini diturunkan ke dua jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda. Untuk atributnya sendiri, di sini ada ID user sebagai identik unik pengguna, ada username, password, dan role-nya. Lalu ada metodenya, di sini ada login dan logout. Lalu di sini ada Civitas Akademika sebagai subclass dari user, di mana mewakili pengguna umum seperti mahasiswa, dosen, atau staf yang memiliki hak untuk membuat laporan. Perannya fokus pada pengikutan data kerusakan fasilitas. Di sini ada atribut NIM atau NIP, lalu untuk metodenya ada buat laporan dan lihat riwayat. Lalu ada admin, di sini juga subclass dari user, di mana mewakili pengguna dengan hak akses yang lebih tinggi. Admin bertugas mengelola sistem seperti mengubah status laporan dan menghapus laporan. Untuk atributnya kita gunakan ID staff.
Lalu ada laporan. Kelas ini berisi data laporan kerusakan yang dibuat oleh Civitas Akademika. Biasanya meliputi informasi seperti deskripsi kerusakan, lokasi, waktu, dan status laporan. Relasi ini menunjukkan bahwa Civitas Akademika dapat membuat satu atau lebih laporan, tetapi setiap laporan dibuat oleh satu pengguna. Lalu yang terakhir ada kelas ruangan, di mana ini untuk menyimpan data terkait lokasi atau fasilitas yang dapat dilaporkan. Admin memiliki peran dalam mengelola data ruangan ini. Berikutnya ada ID ruangan, nama ruangan, dan gambar ruangan. Lalu untuk metodenya ada get daftar ruangan. Relasi utama yang digunakan di kelas diagram ini ada dua, yaitu inheritance, pewarisan, antara user dengan Civitas Akademi dan admin. Lalu ada asosiasi, yaitu ada dua, yaitu Civitas Akademi dengan laporan, dan admin dengan ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah state chart diagram. Nah, state chart diagram ini berfungsi untuk memodelkan siklus hidup entitas laporan di dalam sistem Superfast. Nah, jadi state chart diagram ini dimulai dengan initial state, yaitu memulai laporan. Proses siklus hidup objek dimulai ketika pengguna melakukan aksi membuat laporan yang menginisialisasi sistem untuk membuat entitas baru. Lalu kemudian ada state draft. Nah, pada status ini sistem sedang menjalankan aktivitas isi data laporan di mana pengguna melengkapi detail keluhan fasilitas. Lalu ada transisi kirim laporan. Aksi user kirim dengan syarat data telah lengkap dan memicu sistem untuk mengeksekusi simpan laporan dan mengubah status ke terkirim. Lalu berikutnya ada transisi penghapusan draft. Admin memiliki hak akses khusus untuk melakukan admin hapus yang memicu penghapusan data draft dan mengubah statusnya langsung menjadi dibatalkan. Nah, kemudian ada state terkirim. Saat laporan masuk ke status ini, sistem secara otomatis mengeksekusi aksi catat waktu pengiriman sebagai rekam jejak. Kemudian ada transisi validasi sistem. Nah, sistem melakukan sistem validasi secara otomatis yang memicu pengiriman notifikasi admin dan meneruskan laporan ke tahap verifikasi. Nah, kemudian ada state menunggu verifikasi. Pada tahap ini, aktivitas yang sedang berlangsung adalah admin tinjau laporan untuk memastikan kebenaran dan kelayakan laporan. Kemudian ada transisi penolakan laporan. Jika laporan dianggap tidak layak, admin akan melakukan admin tolak yang langsung mengubah status laporan menjadi dibatalkan. Kemudian ada transisi persetujuan laporan. Jika laporan valid, admin mengeksekusi admin setuju yang memperbarui status menjadi sedang diproses. Kemudian ada state sedang diproses. Status ini menandakan bahwa aktivitas fisik, teknisi perbaiki fasilitas sedang berlangsung di lapangan berdasarkan laporan tersebut. Lalu selanjutnya ada transisi pembatalan proses. Admin berhak melakukan admin batalkan jika sewaktu-waktu terjadi kendala yang tak terduga saat perbaikan berlangsung, sehingga status menjadi dibatalkan. Kemudian transisi penyelesaian perbaikan. Nah, setelah perbaikan itu selesai, aksi admin ubah selesai akan dipicu untuk memperbarui status laporan menjadi selesai. Nah, kemudian ada state selesai, laporan yang berhasil ditangani masuk ke status selesai di mana sistem secara otomatis menjalankan perintah arsipkan laporan. Kemudian state dibatalkan, laporan yang dihentikan pada tahap manapun akan masuk ke status ini dan sistem mengeksekusi perintah tutup laporan agar tidak ada proses lanjutan. Kemudian final state-nya, baik berujung pada status selesai maupun dibatalkan di siklus manapun, siklus hidup objek laporan tersebut telah berakhir secara permanen di dalam sistem. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini terakhir kita ada collaboration diagram. Untuk skenario untuk pelapor untuk penggunanya dimulai dari nomor 1 yaitu buka halaman. Pengguna mengakses sistem melalui browser, kemudian kedua isi laporan. Pengguna memasukkan data, ada nama, lokasi, fasilitas, dan deskripsi ke dalam report formnya. Kemudian klik submit, pengguna mengirimkan formulir tersebut. 4. Simpan laporan objek form, mengirimkan data tersebut ke data laporan untuk disimpan di dalam array. 5. Perbarui tampilan daftar. Setelah data disimpan, sistem secara otomatis memerintahkan report table untuk membuat ulang data terbaru. Keenam, ada tampilkan pesan sukses. Ini akan redirect ke halaman web untuk memberikan notifikasi visual kepada pengguna bahwa laporan berhasil terkirim. Kemudian ada skenario untuk adminnya.
untuk stafnya. Dimulai dari nomor 7, lihat daftar laporan. Admin memantau tabel laporan yang masuk melalui reportable. 8, verifikasi laporan. Admin melakukan pengecekan internal terhadap foto bukti dan deskripsi yang dikirim pelapor. 9, pilih laporan ID. Admin memilih salah satu baris laporan berdasarkan ID tertentu untuk dikelola. 10, klik hapus ID. Admin menekan tombol hapus pada barisan laporan tersebut. 11, hapus laporan ID. Tabel mengirimkan instruksi ke data laporan untuk menghapus data dari array. Dan terakhir 12, perbarui daftar. Data laporan memberitahu reportable untuk merefresh tampilan sehingga data yang dihapus hilang dari layar. Bisa di next, Mas. Oke. Saya kembalikan ke MC. Oke, jadi itu mungkin penjelasan presentasi kami ya. Mungkin akan kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman penyimak sekalian. Sekiranya ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Permisi, izin bertanya. Jadi, saya ingin bertanya bagaimana desain arsitektur sistem yang tepat agar fitur real-time evidence upload dan juga public monitoring dashboard tetap konsisten, scalable, dan juga dapat menghindari konflik data saat banyak laporan yang masuk secara bersamaan. Baik, saya ingin bertanya, kalau ada dua orang melaporkan kerusakan yang sama di ruangan yang sama, bagaimana sih sistem kalian mendeteksi atau mencegah laporan ganda tersebut? Saya ingin bertanya juga, jadi karena ada identitas pelapor yang ditampilkan secara terbuka, bagaimana kalian menjaga privasi pengguna? Apakah semua data ditampilkan atau ada pembatas tertentu? Baik, saya izin bertanya, bagaimana mekanisme validasi input, lokasi, deskripsi, foto agar data yang masuk itu konsisten, akurat, dan tidak disalahgunakan oleh pengguna? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya semuanya. Mungkin bisa langsung saja dijawab oleh teman-teman. Silakan. Baik, mungkin mulai dari saya dulu. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bagaimana desain arsitektur sistem yang tepat agar fitur real-time evidence upload dan public monitoring dashboard tetap konsisten, scalable, dan juga menghindari konflik data saat banyak laporan masuk secara bersamaan. Nah, untuk caranya itu ada 3 cara teknis yang kami terapkan pada sistem kami. Pertama itu ada mencegah konflik pada fitur upload foto, yaitu dengan cara memastikan bahwa tidak ada foto yang tertimpa atau overwrite namanya ketika beberapa mahasiswa melapor di detik yang sama. Nah, sistem backend kami ini akan secara otomatis merename setiap foto yang diupload menggunakan kombinasi fungsi time dan unique ID di PHP. Nah, dengan begitu, maka setiap file di server ini dijamin memiliki nama yang unik dan tidak bertabrakan atau teroverwrite. Nah, lalu kedua, ada menjaga antrean data di database. Kami menggunakan MySQL dengan engine InnoDB yang sudah mendukung pemrosesan data secara aman. Nah, saat ada banyak laporan masuk, maka database akan memprosesnya dalam sistem antrean. Nah, jadi setiap laporan ini dipastikan dapat ID timestamp yang berurutan dan juga akurat tanpa ada risiko datanya tercampur. Lalu ketiga, untuk skalabilitas pada dashboard monitoring ini kami menggunakan pendekatan fetch API secara asinkron di JavaScript. Jadi browser ini hanya meminta data mentah berformat JSON dari server dan tidak memuat ulang keseluruhan elemen HTML. Ya, dengan cara ini sangat bermanfaat untuk menghemat bandwidth dan juga membuat website tidak mudah down atau freeze saat diakses oleh banyak pengguna. Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya izinkan saya menjawab untuk pertanyaan yang keempat ya. Bagaimana mekanisme validasi input, yaitu seperti lokasi, deskripsi, dan foto, agar data yang masuk itu konsisten, akurat, dan tidak disalahgunakan oleh pengguna. Jadi gini, secara teknis, validasi input foto, lokasi, dan deskripsinya itu dapat diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Nah, sehingga apakah foto, lokasi, dan deskripsi yang dikirimkan itu apakah valid atau tidak.
Nah, apabila ada yang menyalahgunakan dengan mengirimkan foto atau lokasi yang tidak sesuai atau yang bukan prasarana Fasilkom misalnya, maka admin akan secara langsung menolak laporan tersebut. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Eh, Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Cek, oke. Di sini izinkan saya menjawab pertanyaan untuk nomor 2. Tadi pertanyaannya kalau misalkan ada 2 orang yang melaporkan kerusakan yang sama di ruangan yang sama, bagaimana sistem kalian mendeteksi atau mencegah laporan ganda tersebut? Jadi untuk mencegahnya kita bikin mappingan dulu. Jadi kita bikin list untuk kelas-kelasnya, untuk ruangan-ruangannya atau tempat-tempatnya. Di situ ada daftarnya, ruangan mana yang pending atau in progress. Nah, kalau semisal aku sebagai pelapor udah ngeliat bahwa aku mau ngelaporin AC bocor di ruangan FIK 1201. Nah, ternyata sudah ada laporan tersebut, jadi aku nggak perlu melapor lagi karena sudah ada. Nah, kemudian kita bisa validasi logikanya, kita bisa validation lagi. Kalau semisal kita pengen ngelapor, aku nggak ngelihat di listnya, sebenarnya ada di listnya, cuman aku nggak ngelihat listnya, aku langsung langsung lapor aja gitu. Nah, nanti di situ dicek lagi ID ruangannya, kemudian kategori fasilitasnya sama statusnya. Kategorinya semisal AC rusak, statusnya masih pending atau in progress. Nah, karena di awal tadi sudah ada, ketika ketika aku adalah sebagai pelapor baru untuk melaporkan hal yang sama, aku langsung ditolak laporannya atau bisa langsung ke redirect ke laporan yang telah ada. Kemudian kita ngasih window time atau jeda waktunya untuk mencegah adanya spam laporan, batasnya mungkin dari 6 jam terakhir sampai 1 hari terakhir mungkin. Kemudian kita bisa keyword matching, semisal ada AC 207 itu mati, bocor, kurang dingin, atau segala macam lah. Nah, itu kan mirip-mirip ya, berarti intinya adalah AC-nya rusak. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa AC di ruangan ini sedang rusak gitu. Mungkin menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Baik, terima kasih sudah menjawab. Izin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu karena ada identitas pelapor yang ditampilkan secara terbuka, bagaimana kami menjaga privasi pengguna? Apakah semua data ditampilkan atau ada pembatasan tertentu? Terkait privasi pengguna, sebenarnya kami tidak menampilkan seluruh data pribadi pelapor secara penuh di dashboard publik. Sistem kami memang memiliki konsep transparansi agar pengguna lain dapat mengetahui bahwa suatu kerusakan sudah pernah dilaporkan atau sedang diproses, tapi transparansi tersebut tetap dibatasi untuk menjaga keamanan serta kenyamanan pengguna. Data yang ditampilkan di dashboard umum hanya sebatas informasi yang relevan untuk kebutuhan monitoring. Misalnya, nama depan atau identitas singkat pelapor, lokasi kerusakan, waktu laporan, status laporan, dan deskripsi singkat laporan kerusakan. Sementara data yang lebih sensitif seperti NPM, email, nomor telepon, atau data akun yang lainnya hanya dapat diakses oleh admin atau staf yang memiliki hak akses tertentu. Dan dari sisi keamanan sistem, kita ada autentikasi login juga digunakan agar hanya civitas akademika yang valid yang dapat mengakses dan membuat laporan. Jadi tidak semua orang bebas melihat ataupun menginput data. Pembatasan hak akses antara user dan admin ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi kami pada sore hari ini dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak untuk pertanyaannya dan terima kasih juga yang sudah menonton video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.